Selamat pagi adik-adik yang berada di rumah, selamat hari Minggu. Baiklah, sebelum kita mulaikan ibadah sekolah minggu kita di pagi ini, sebelum Om Romi mau berdoa, adik-adik pasti udah tahu dong kalau tata cara untuk mengikuti ibadah seperti apa. Harus berpakaian yang rapi, harus tetap konsentrasi dalam terus beribadah, harus bebas berekspresi, dan biarlah semua fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan di pagi ini. Kita akan mulaikan, mari Om Romi ajak kita untuk tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan luar biasa mengumpulkan kami, anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, untuk beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati anak-anak yang di rumah yang mengikuti ibadah sampai akhir, dan memberkati kami semua, om-om dan tante-tante yang ada yang akan membagikan setiap pujian dan membagikan setiap cerita firman Tuhan kepada adik-adik yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kami akan mulaikan ibadah di pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah siap memuji Tuhan adik-adik? Siap Ayo, dong. kita memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya.
Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan adik-adik, tiba saatnya kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kaki. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. sekali lagi dari awal katakan, firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat Terima kasih Tuhan. penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tadi kami telah memuji, memuliakan Tuhan. Kami telah memuji Tuhan dengan apa yang kami miliki Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bisa naik di hadapan-Mu jadi dupa yang berbau harum kepadamu Tuhan. Bapak, terima kasih pada saat ini kami akan siapkan setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Engkau memberkati, biarlah apa yang akan disampaikan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan dapat tertanam dalam hati mereka dan tidak hanya tertanam dan bisa mereka praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Engkau urapi tante yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, biarlah urapan yang berasal daripada-Mu turun atas hamba-Mu ini, dan biarlah
anak-anak yang ada di rumah boleh diberkati Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, adik-adik, selamat pagi. Saat pagi hari ini kita sudah menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tante percaya bahwa semua adik-adik yang ada di rumah mau dengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ini Tante akan bercerita tentang jangan lupa. Ya, jangan lupa. Adik-adik terkasih yang ada di rumah saat pagi hari ini, Tante yakin bahwa adik-adik yang ada di rumah pernah lupa, ya, pernah lupa. Mungkin lupa makan atau lupa ngerjain PR, lupa bawa buku. Nah, adik-adik sekalian, Tante juga pernah lupa. Guru berkata bahwa siswa-siswi harus mengerjakan PR. Nah, ketika pulang sekolah adik-adik, Tante lupa untuk mengerjakan PR. Karena apa? Karena Tante sibuk dengan permainan. Tante sibuk bermain dengan teman-teman yang ada di dekat rumah Tante. Sehingga besok harinya guru bertanya, anak-anak kumpulkan tugasnya. Nah, ketika guru berkata anak-anak kumpulkan tugasnya, Tante baru ingat, oh ternyata ada PR, ternyata ada tugas. Nah, adik-adik sekalian, ketika Tante tidak mengumpulkan tugas, Tante dihukum. Tante dihukum, Tante disuruh berdiri di depan. Nah, selain itu nilai Tante juga tidak bagus. Karena apa? Karena Tante tidak mengerjakan PR. Karena Tante lupa bahwa guru sudah memberikan PR. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga Tante akan bercerita tentang lupa. Saudara, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ketika Yesus berjalan di sebuah desa. Nah, ketika Yesus berjalan, adik-adik terkasih, ada 10 orang yang berteriak kepada Yesus. Ada 10 orang yang memanggil Yesus pada waktu itu. Nah, mereka berkata ketika Yesus berjalan, Guru, ya, Guru kasihanilah kami. Ya, Guru kasihanilah kami. Nah, ketika mereka berteriak, ketika yang 10 orang tadi berteriak, adik-adik tahu, Yesus melihat, siapa yang berteriak? Siapa yang memanggil saya? Nah, adik-adik tahu ketika Yesus melihat ternyata ada 10 orang yang memanggil Yesus yang sedang sakit. Mereka sedang sakit. Adik-adik tahu sakit apa? Sakit kepala? Tidak, bukan sakit kepala. Demam? Tidak. Batuk? Tidak. Sakit perut? Tidak. Tetapi adik-adik tahu apa sakitnya? Ke-10 orang tadi menderita penyakit kusta. Adik-adik tahu enggak apa penyakit kusta? Bagaimana penyakit kusta? Penyakit kusta itu adalah penyakit yang bisa mematikan. Penyakit yang bau, penyakit yang busuk, ya. Sehingga pada waktu itu ke-10 orang kusta ini adik-adik karena mereka bau, karena badannya busuk, karena badannya luka-luka, tidak ada orang yang mau dekat dengan orang yang ke-10 orang kusta tadi. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, adik-adik ketika ke-10 orang kusta tadi melihat Yesus, mereka berteriak, Guru kasihanilah kami. Ya, ketika Yesus melihat ke-10 orang kusta tadi, lalu Yesus menghampiri. Yesus mendekati ke-10 orang kusta tadi. Adik-adik tahu ketika Yesus melihat, Yesus berkata, pergilah, ya, kamu perlihatkanlah hidupmu kepada imam-imam. Nah, adik-adik tahu sementara mereka di perjalanan, adik-adik tahu mereka sudah sembuh. Yang tadinya tubuhnya luka-luka, yang tadinya tubuhnya penuh dengan bisul-bisul, ya, bau busuk. Tetapi ketika Yesus berkata, pergilah perlihatkanlah kepada imam-imam. Sementara di perjalanan,
ke-10 orang kusta tadi disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Nah, ketika mereka sudah sembuh, ketika ke-10 orang tadi yang berpenyakit kusta tadi disembuhkan, sudah dipulihkan, mereka sangat senang. Mereka melompat-lompat, yes, kami sudah sembuh. Ya, mereka sangat bergembira, mereka sangat senang. Karena apa? Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi adik-adik tahu, ketika mereka disembuhkan, ke-9, tadi yang disembuhkan 10 orang. Tetapi yang datang kepada Yesus hanyalah 1 orang. Yang ke-9 orang tadi lupa bersyukur kepada Tuhan, lupa berterima kasih kepada Tuhan. Mereka lupa kalau Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Sama kayak tante tadi ya. Tante bilang tadi ketika guru kasih PR tante lupa mengerjakan. Nah sama juga dengan ke-10 orang kusta tadi. Ketika Yesus sudah menyembuhkan, ketika Yesus sudah memulihkan orang ke-10 orang kusta tadi. Yang ke-9 lupa kepada Yesus ya. Lupa berterima kasih kepada Yesus. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang datang kepada Tuhan hanyalah 1 orang. Dia datang kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih, Engkau baik, Engkau sudah menyembuhkan aku. Adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin adik-adik juga pernah lupa ya. Pernah lupa kepada seperti yang tante bilang tadi, lupa ngerjain PR, lupa makan karena saking asiknya main game, karena saking asiknya nonton, karena saking asiknya bermain dengan teman-teman, lupa makan, lupa ngerjain PR. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah lupa ngerjain PR, kalau adik-adik pernah lupa makan, tapi ingat, jangan pernah lupakan Tuhan. Haleluya. Adik-adik tidak boleh melupakan Tuhan. Adik-adik harus sadar bahwa ketika adik-adik saat ini ada, ketika adik-adik boleh bermain, ketika adik-adik boleh bernafas, ketika adik-adik boleh bermain, semua karena Tuhan. Karena Tuhan memelihara adik-adik, karena Tuhan mengasihi adik-adik, karena Tuhan menjaga adik-adik sehingga adik-adik boleh terpelihara, sehingga adik-adik boleh sehat kuat. Bahkan adik-adik terkasih, orang tua kita juga boleh sehat, orang tua kita boleh juga bekerja, semua karena Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik terkasih yang ada di rumah, tante mau katakan jangan pernah lupakan Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini karena corona sudah banyak waktu untuk bermain. Tidak lagi pergi ke sekolah karena belajarnya di rumah. Tidak lagi sekolah minggu. Tapi ingat, kalaupun tidak lagi datang beribadah ke gereja, tapi ingat bahwa hari Minggu itu adalah hari untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik jangan pernah lupa untuk memuji Tuhan. Jangan seperti ke-9 orang kusta tadi. Ketika Yesus sudah menyembuhkan, ketika Yesus sudah memulihkan mereka, mereka lupa bersyukur kepada Tuhan. Nah, tante percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah tidak akan pernah melupakan Yesus, amin. Tidak pernah melupakan Tuhan. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin adik-adik berpikir, enggak usahlah ibadah, ya kan. Enggak usahlah, kan enggak ada yang lihat. Guru sekolah minggu kan di rumah, tidak ada yang lihat, enggak usahlah ibadah, enggak usahlah. Tapi ingat, Tuhan Yesus melihat. Ada pujian anak sekolah minggu berkata bahwa mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Apa yang baik, apa yang jahat. Nah, adik-adik sekalian yang walaupun mungkin guru sekolah minggu atau orang tua tidak perhatikan, tapi ingat Tuhan melihat. Mungkin kalau
di antara anak sekolah minggu tidak ada yang beribadah, ingat Tuhan Yesus pasti kecarian. Ya, kecarian. Yang ini di mana ya? Kok nggak datang ya? Sama seperti yang ke-9 orang tadi, Yesus kecarian, Yesus mencari mereka. Yang di mana yang ke-9 orang tadi? Nah, sama dengan kita, adik-adik terkasih, kalau kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan, kalau kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, kalau kita melupakan Tuhan, Tuhan akan mencari kita. Nah, oleh sebab itu jangan pernah melupakan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita ini ada di Alkitab. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, adik-adik boleh nanti di rumah boleh bacakan, boleh baca dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sana bercerita tentang ke-10 orang kusta yang datang kepada Tuhan dan mereka dipulihkan. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tante mau ingatkan, kalau misalnya ada ibadah di hari Minggu, tetap ikuti ya, tetap ikuti, ataupun yang walaupun guru sekolah minggu ndak ada atau orang tua tidak perhatikan, tetap memuji Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau adik-adik pernah dengar cerita tentang anak yang hilang. Nah, ketika satu orang anak meninggalkan bapaknya, ketika seorang anak meninggalkan bapaknya, maka hidupnya melarat. Adik-adik tahu melarat, tersiksa ya, sama dengan kita juga. Adik-adik, kalau adik-adik lupa bersyukur kepada Tuhan, kalau adik-adik lupa kepada Tuhan, maka hidup kita tidak akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, tapi ketika kita mau mengingat Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, maka Tante percaya yang terbaik Tuhan akan berikan bagi setiap adik-adik terkasih. Mungkin akan diberikan kepandaian, akan diberikan kepintaran, sehingga ketika kita belajar, maka kita akan mendapatkan nilai yang baik, kita akan mendapatkan prestasi yang luar biasa. Oke, demikian kebenaran firman Tuhan. Tante percaya firman Tuhan saat pagi hari ini boleh memberkati semua adik-adik yang ada di rumah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, puji Tuhan semua sudah dengar firman Tuhan ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Pasti adik-adik sudah diberikan orang tua persembahan kan? Nah, seperti biasa, setiap persembahan adik-adik boleh dititip dulu, mungkin ada celengan adik-adik atau bisa dititip di mama atau papa, boleh dipersilahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati untuk persembahan adik-adik semuanya. Dan Tante lanjutkan untuk pengumuman. Pengumuman Tante pada hari ini adalah setiap hari Sabtu tetap ada doa Zoom, dilakukan pada pukul 4 sore atau pukul 16. Sekali lagi tetap ada doa Zoom untuk anak-anak yang ada di Star Kids dan Children Care jam 4 sore atau pukul 16. Tante berharap adik-adik semua boleh bergabung bersama-sama di doa Zoom. Nanti sebelum jam 4 sore tentunya ada Tante Herli yang akan nanti kirimkan linknya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi firman-Nya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat
Demikianlah bunyi firman-Nya. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih. Ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman-Nya. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi firman-Nya. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi firman-Nya. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi firman-Nya. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi firman-Nya. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi firman-Nya. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi firman-Nya. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayatnya yang ke-7.
Demikianlah bunyi firman-Nya, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Matius 5 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman-Nya, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji Tuhan ya adik-adik, kita telah beribadah kepada Tuhan. Kita telah memuji memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang ibadah kita telah selesai. Kita akan tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk hari ini, pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, bahkan meninggikan namamu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan berkati setiap kami yang ada, adik-adik yang ada, berkati dalam persekolahan mereka Tuhan, aktivitas belajar mereka Tuhan, kiranya Engkau memberkati, berikan hikmat, kepandaian kepada mereka Tuhan, agar bisa menjadi anak-anak yang terbaik dalam Kristus, dalam Tuhan kita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati juga orang tua yang mendidik mereka, berikan hikmat yang daripadamu, agar mereka bisa mendidik setiap anak-anak dengan baik Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih, kuat sehat menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Kami tutup ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.